Ya teman-teman, terima kasih sudah klik video ini sehingga bisa ketemu lagi dengan saya di channel Yutanbu. Nah, pada video kali ini saya ingin mereview sebuah tone control yang akan saya pasangkan ke power amplifier yang sudah saya review kemarin, yaitu Amster C2ST Stereo. Nah, ketika saya membeli tone control ini, yang saya pertimbangkan setidaknya ada dua hal ya teman-teman. Yang pertama adalah tipe dari power amplifiernya. Nah, jika power amplifiernya itu stereo, maka menurut saya sebaiknya pilih yang stereo juga untuk tone controlnya ya. Mungkin teman-teman bertanya pakai tone control mono pun bisa, benar sekali, tetap bisa, tetapi hasilnya nanti atau suaranya itu kualitasnya mono, meskipun channel kiri dan kanan itu nanti bunyi, tapi untuk suara tetap mono ya. Dan yang kedua adalah perhatikan juga untuk power supply-nya. Nah, seperti yang saya gunakan di sini menggunakan SMPS dengan tegangan ekstra non simetris atau tegangan tunggal. Maka kalau bisa pilih juga tone control yang memiliki tegangan tunggal. Nah, sehingga apa? Sehingga memudahkan dalam perakitannya. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, kalau pakai simetris kan bisa saja. Betul, bisa saja. Tapi kalau misalnya saya menggunakan tone control yang simetris, maka saya perlu alat lagi untuk menurunkan dari tegangan 32 volt DC menjadi simetris 15 volt DC. Nah, sedangkan jika saya menggunakan yang tipenya sama, maka saya hanya perlu sebuah kabel ya, tinggal kita pasangkan aja, sudah aman. Bahkan untuk groundnya tidak perlu, karena nanti groundnya akan ikut ke sinyal audio, pada ground sinyal audionya. Nah, yang saya beli ini tipenya ini teman-teman, saya dekatkan. Jadi stereo tone control plus mic buatan atau produk AHG Alpha gitu ya. Ini saya beli di toko offline, jadi tidak banyak pilihan ya. Jadi saya pilih yang menurut saya cocok dengan power dan PSU nya. Kalau mau tahu boxnya seperti ini teman-teman, ini boxnya. Nah, lucu juga namanya ya, ada Pinocchio Tune Stereo, ada produk AHG Alpha. Di sini ada Pinocchio plus mic, satu daya 12 volt. Di belakang ada layout, cuma seperti itu teman-teman ya. Saya akan jelaskan sedikit untuk tone controlnya. Nah, kita lihat di sini dari sebelah kiri dulu. Sebelah kiri di sini ada input untuk mic. Kemudian dari input mic ini ada semacam lilitan ya. Kemudian masuk ke preamp mic ya. Preamp mic-nya menggunakan satu buah transistor. Nah, uniknya di sini, sebentar. Di sini ini ada output. Ini adalah output dari preamp mic yang di belakangnya di jumper. Ini di jumper ya. Tapi ada maksud khusus ya. Jadi jika misalnya saya nanti akan menambahkan reverb atau echo, maka output dari preamp mic ini masuk ke input reverb atau echo. Nah, dari output echo masuk ke input pada tone control di sini ya. Jadi input ini masuk ke daerah atau bagian tone controlnya ini, frekuensi. Ada bass, ada treble. Nah, jadi potensinya ada 4, ini volume mic, bass, dan treble. Nah, jadi suara dari mic nanti masih bisa dikontrol untuk bass dan treble-nya menggunakan potensio ini. Ya, yang kanan ini adalah volume untuk musik. Bagusnya di sini untuk volume musik dan volume mic ini independen atau terpisah. Jadi misalnya suatu ketika hanya memerlukan untuk mic saja, maka potensio volume musik ini tidak perlu dinyalakan. Tutup saja, maka mic sudah bisa digunakan secara maksimal ya. Nah, untuk tone controlnya menggunakan 4 buah transistor 1 2 3 4. Ini inputnya, dan keluaran dari tone control ini di sini, ini output. Jadi ini nanti masuk ke power amplifiernya. Tegangannya 12 hingga 24 volt DC gitu ya. Oke, seperti ini penampilannya atau penampakannya. Untuk spare part masih standar. Bahkan untuk
kapasitornya masih banyak menggunakan milar ya teman-teman. Oke, akan saya coba, saya rakit dan nanti kita tes bagaimana suaranya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Ini sudah saya instalasi, dan bagi teman-teman yang pemula atau bagi teman-teman yang belajar merakit, saya akan coba jelaskan bagaimana alur instalasinya. Yang pertama saya akan jelaskan dari bagian sinyal musik. Dari handphone ini saya sambungkan menggunakan kabel ke bagian input musik yang ada di sini ya. Kemudian untuk input mic ini juga saya sambungkan kabel. Sebaiknya gunakan kabel bercadar atau skeren seperti ini agar tidak mudah terkena intervensi gelombang dari luar. Dan di sini saya tambahkan R. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi feedback teman-teman. Jadi untuk mengetahui apakah preamp ini perlu R atau tidak, teman-teman bisa tes dengan sangat mudah. Pasangkan dulu tanpa R, kemudian dicoba dan sambil diputar bagian volume mic-nya. Ketika volume mic ini belum sampai setengah atau sudah sampai setengah tapi sudah feedback, itu artinya bahwa preamp mic ini memerlukan tambahan resistor. Nah, kemudian setelah ditambah, dicek lagi. Apabila ternyata hasilnya pelan, bahkan volume mic-nya ini sudah full tapi suaranya pelan, artinya nilai R-nya kebesaran teman-teman. Jadi bisa dikurangi. Nah, seperti itulah cara menentukan R. Jadi antara preamp mic yang satu dengan yang lainnya tentunya akan berbeda-beda. Nah, dari sini saya gunakan mic kabel. Untuk mic yang saya gunakan ini dynamic microphone Black Spider tipenya DM959. Kita lanjut ke tone controlnya. Untuk output saya masih gunakan dua buah potensio. Ini fungsinya sebagai volume master. Nah, jadi gunanya potensio di sini adalah untuk mematchingkan atau mencocokkan antara besarnya output dari tone control dan input dari power amplifier. Jika teman-teman tidak mau menggunakan volume master, bisa langsung disambungkan, atau jika diperlukan tambahkan R dari 1K hingga misalnya 5,6 atau 6,8. Tapi jangan terlalu besar teman-teman. Jadi kalau menggunakan R di atas 10K maka kualitas suaranya akan menurun. Oleh karena itu saya lebih suka menggunakan potentiometer karena untuk kualitas ini tetap ya teman-teman. Nah, ini adalah power amplifiernya yang kemarin saya review. Ini boxnya masih ada di sini. Untuk catu daya saya menggunakan PSU 7 ampere, dan di sini terlihat untuk tegangan ekstranya adalah tegangan ekstra tunggal. Ini nilainya 12 hingga 14 volt ya. Saya cukup menyambungkan satu buah kabel atau sehelai kabel. Nah, seperti ini. Bahkan untuk groundnya saya tidak sambungkan. Kenapa? Karena untuk ground ini sudah menyatu pada bagian ground audio atau sinyal suara di sini. Dia nyambung ke sini ya. Nah, seperti itu. Oke, saya akan coba untuk tes kali ini ya. Ini sudah siap semuanya. Sekarang saatnya untuk tes bagaimana suaranya. Saya akan nyalakan dulu. Ya, sudah menyala. Kemudian saya akan tes untuk mikrofonnya dulu. Saya putar volume mic-nya ke angka 11. Saya nyalakan. Tes 1 2 3. Nah, ini untuk bass dan treble-nya masih 0 ya, masih off. Sekarang akan saya coba putar bassnya, apakah ada perubahan. Coba ya saya putar. Ini saya putar ke angka 12, tidak feedback. Saya coba bassnya. Tes 1 2. 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 Ini bassnya full seperti ini suaranya. Kemudian saya coba bagian treble-nya. Tes, 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 seperti ini. Tes 1 2, tes 1 2. Saya nyalakan keduanya, bass dan treble-nya. Tes 1 2,
tes 12, tes 12. Untuk suara mic cukup lantang, jelas ya. Tes 12. Oke, untuk mic berfungsi dengan normal. Kemudian kita coba untuk tes musik. File dari YouTube atau suara dari YouTube ya. Kita coba klik. Ini sudah menyala. Saya putar volume musik. Nah, ini posisi saya off-kan dulu bass dan treble-nya. Nah, seperti ini tanpa bass dan treble ya. Bass saya putar. Ini jam 12. Saya tambah lagi ke jam 3, seperti apa suaranya. Wow, jam 3 suaranya jelas sekali, bassnya bertambah. Saya tambah sampai full, coba. Nah, ini full ya. Oke, saya ganti ke treble-nya. Pukul 12 seperti ini. Pukul 3. Nah, ini seperti ini bassnya. Nah, sekarang saya akan jadikan ke pukul 12 keduanya. Nah, seperti ini suaranya. Satu, dua, tiga. Suara tetap terdengar jelas meskipun ada penambahan musik. Tes 1 2, tes 1 2 3. Saya akan ganti lagu dulu, coba. Nah, itulah tadi teman-teman, sudah sama-sama kita lihat review dan tes dari stereo tone control plus mic ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil untuk kali ini adalah tone control ini cocok untuk musik karena bisa menghasilkan nada bass yang bulat, kemudian treble juga clear sehingga tidak melelahkan telinga. Efeknya adalah vokalnya menjadi jelas teman-teman ya. Ditambah lagi bonus untuk mic-nya atau preamp mic-nya ini sudah bisa mengeluarkan suara dengan artikulasi yang jelas. Terlebih bagian bass dan treble-nya ini juga bisa untuk mengontrol suara dari mic-nya. Apalagi ketika nanti akan saya tambahkan reverb atau echo pada tone control ini, pasti hasilnya akan lebih oke teman-teman. Oleh karena itu pantengin terus channel Yutanbu, karena video akan datang saya akan tambahkan reverb atau echo pada tone control ini. Nah, supaya tidak ketinggalan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini dan semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa ya.